muda merupakan tulang punggung gereja yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan gereja di masa yang akan datang. Kita patut bersyukur karena Allah berkenan memelihara gereja serta tetap menumbuhkan semangat hidup menggereja dalam diri kita, terutama dalam diri kaum muda kita. Dalam semangat Injili, mandiri, solider, dan misioner, kita berjuang membangun generasi penerus kita, orang-orang muda di paroki kita, untuk selalu memelihara iman serta mewartakan kabar gembira di tengah umat dan masyarakat kita. Pro Patria et Ecclesia, bagi negara dan gereja yang muda kita ada. Kini kita semua hadir di sini sebagai orang muda Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi Gapo yang siap menjadikan diri sebagai ONK yang injili, mandiri, solider, dan misioner. Kita berharap bahwa kegiatan penuh EMK yang akan kita jalankan nanti semakin mendewasakan kita dalam iman serta memampukan kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Marilah kita berdiri membuka perayaan Ekaristi Kudus ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Ada bakti nomor 171. Saudara, mari semua
persekutuan Roh Kudus beserta Selamat sore orang muda Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi Gako yang dikasihi Tuhan, para pendamping dari kelima stasi, Bapak Ibu, tokoh-tokoh umat yang terlibat dalam misa pembukaan temu sekami Paroki Gako tahun 2014 yang Tuhan kasihi. Sebagai satu persekutuan orang-orang muda Katolik yang bernaung di bawah pelindung Santo Fransiskus Assisi, kita mau menyatakan diri siap membangun diri sendiri dan membangun gereja dalam kebersamaan, mulai dari keluarga kita masing-masing, KUB, lingkungan stasi, yang akhirnya mengarah ke pembangunan gereja Katolik Paroki Gako. Dengan bakat, kemampuan, talenta, apapun yang ada pada diri masing-masing, kita mau selaraskan, kita padukan untuk membangun kebersamaan sebagai orang muda di paroki ini. Kita mohon rahmat Tuhan sejak awal kita membuka kegiatan ini sampai selesainya kegiatan di debu-debu ini, agar boleh kita menjalaninya dengan baik, menyenangkan, dan kita dapat memetik buah-buah yang baik untuk perkembangan kehidupan pribadi dan sebagai orang muda dalam kebersamaan kita. Dan supaya Ekaristi kita persembahkan ini lebih berkenan di hadirat Tuhan, baiklah sekarang kita lebih dahulu mengakui salah dan dosa kita, karena dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang kita kurang sungguh-sungguh berusaha untuk menemukan kehendak Allah dalam diri kita sebagai orang muda Katolik, harapan gereja dan negara, pro ecclesia et patria. Kita hening dan meneliti bagi kita. Kita sama-sama berdoa mohon ampun. Saya mengaku mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ada bakti nomor 184. Tuhan kasihani kami, Yesus kasihani kami, Tuhan
Kita puji agungkan Allah Tritunggal dalam ada kemuliaan. Terpuji Allah Mahmati. Nada bakti nomor 199. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Putra Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus penghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau senantiasa menjaga dan melindungi setiap orang yang berada padamu. Hadirlah bersama kami orang-orang muda ini, dan perkenankanlah kami merajut tali kasih persaudaraan dalam iman kami akan Dikau, sehingga kami selalu sedia menjadi abdi-Mu yang taat dan setia. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan yang pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang orang muda Katolik yang terkasih, tantangan hidup yang semakin berat menuntut kita untuk selalu setia pada iman akan Kristus, terutama agar kita mampu hidup dalam Roh Tuhan dan taat menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan mengikuti Yesus. Kita sekalian diundang untuk meresapi sabda Allah serta menghayatinya dalam keseharian hidup kita. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan-bacaan berikut ini dengan penuh iman. Pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Maksudku ialah
hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu menjadi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di dalam hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, cemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mengejek. Demikianlah sabda Tuhan. Pada bakti nomor 221.
ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore Bapak Pastor Profi, teman-teman OMK dan Bapak Mama sekalian yang hadir di sini. Sebenarnya Frater Denny yang harus memberi hak memilih, tetapi sebagai tuan rumah dia menyerahkan kepada saya. Sebagaimana yang telah dibicarakan tadi oleh Ketua OMK dan juga Ketua Panitia dan juga Ketua OMK Stasi Leguderu, dia mengatakan bahwa masa muda adalah masa yang penuh warna, masa yang penuh harapan, masa di mana sejuta asa dan rasa berbaur dalam gejolak jiwa yang menyala laksana api. Di dekat pun jangan, apalagi sempit. Orang muda ibarat petualang yang berada di persimpangan jalan. Terkadang mereka bingung untuk menentukan arah hidup karena banyaknya tawaran di hadapan mereka. Semangat dan raga yang masih kuat menjadikan kaum muda selalu ingin bergerak ke segala arah, meski terkadang tanpa tujuan, hanya demi mencari tempat di mana kaum muda dapat mengekspresikan dirinya. Tidak jarang kita menemukan mereka di persimpangan jalan, di atas mobil mewah, di atas angkutan umum, di sekolah, di gereja, di kantor-kantor pemerintahan, di rumah sakit, dan juga di sawah. Keberadaan kaum muda sering juga diibaratkan dengan perbuahan. Lihat saja kehidupan di sekitar kita. Gaya bahasa yang dipakai oleh kaum muda, gaya berpakaian, juga gaya berpikir yang tidak jarang membingungkan bagi mereka yang tidak masuk dalam lingkaran kaum muda. Arus globalisasi yang mengalir begitu deras dan ditopang oleh kemajuan teknologi dan sistem komunikasi yang terbilang mudah, menjadikan kaum muda kita begitu cepat terpengaruh oleh kebudayaan baru yang mungkin bagi orang lain Solo terbilang asing. Kehidupan modern ditandai oleh keadaan yang serba maju, gemerlap dan menenangkan hati. Kehidupan modern juga ditandai oleh kecenderungan untuk selalu menggunakan
Kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang yang tua ngomong, orang muda sering menjawab, bukan cuma negatif ya, karena kita selalu menggunakan akal, cara menggunakan hati. Kehidupan modern juga ditandai oleh kehidupan yang serba mudah, cepat, dan juga dengan menawarkan penyelesaian yang gila untuk semua kebutuhan. Contoh saja, lagu-lagu, nanti kita melalui di korok, kita misalnya anda sampai tangga, jadi pilih SMS, saya panggil korok pun. Semuanya serba maju. Jadi, waktu ngelaan ke bawah, jadi HP, pilih belu dia air, kau dia bawa. Jadi komunikasi antar pribadi itu semakin jarang. Kita lebih banyak komunikasi dengan HP yang bernama mati. Kaum muda kita juga sering terjerumus dalam situasi yang sering dinamakan sebagai budaya tanding. Budaya ini sebenarnya memiliki suatu nilai yang sangat positif, di mana kita sebagai kaum muda secara bersama memerangi berbagai bentuk tindakan atau gaya hidup yang dapat merusak stabilitas sosial dan gereja. Namun budaya tanding sering disalah tafsirkan ke dalam bentuk kekerasan yang pada akhirnya dapat merusak keharmonisan dalam masyarakat. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan suci pada hari ini menawarkan suatu bentuk gaya hidup baru ala Yesus. Sebuah tawaran yang keras dan menantang. Setiap orang yang ingin membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Mengikuti ajaran Yesus adalah sebuah pilihan yang serius. Orang muda Katolik adalah orang muda yang berani menentukan pilihan, walaupun harus meninggalkan sesuatu yang sangat berharga baginya. Karena Yesus tidak menginginkan orang muda Katolik yang mau mengikuti gaya hidupnya hanya dengan setengah hati. Bagi Yesus, kita mau mengikutinya secara penuh atau tidak sama sekali. Tetapi Yesus tidak menutup mata bagi orang muda yang mau mengikuti gaya hidupnya. Ada juga orang muda yang terkadang ragu-ragu untuk mengikuti Yesus. Tetapi jangan cemas, Yesus akan selalu hadir untuk menolong kita. Yesuslah yang akan menggenapi segala kekurangan kita. Apa yang perlu dari orang muda untuk mengikuti gaya hidup Yesus, yakni ingin bekerja sama dengan Dia dalam mengikuti kata hati kita yang tulus, dan segala yang lain akan dipenuhinya. Bagi orang muda Katolik, mengikuti Yesus adalah sebuah keikhlasan untuk melepaskan segalanya. Mengikuti Yesus bukan hanya dengan cara menjadi imam, suster, dan bruder seperti yang kamu lihat di depan. Dan kalau ada banyak dari teman-teman yang mau menjadi imam, suster, dan bruder, syukur kepada Allah. Kehidupan keluarga dan juga kehidupan atau memujang, itu semua adalah panggilan yang mulia. Semuanya itu memiliki makna dan kemuliaan yang sama, asalkan kita merasa gembira dengan pilihan hidup kita dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Orang muda Katolik harus berani tampil beda, dalam arti bahwa kita yang telah dimeteraikan dengan rahmat pembaptisan dan diurapi oleh Roh Kudus menjadi anak-anak muda yang berwibawa, yang tangguh memperjuangkan nilai-nilai Kristiani di setiap langkah hidup kita. Ketika kita tahu dan sadar bahwa kita memiliki Yesus, kita tidak mungkin kehilangan arah ketika kita tiba di persimpangan nanti. Saya berpikir bahwa tema temu OMK kita pada hari ini juga menawarkan sebuah poin-poin penting
yang juga bermanfaat bagi teman-teman kaum muda sekalian untuk merefleksikan apa yang sebenarnya harus kita lakukan dalam hidup sebagai kaum muda. Menjadi kaum muda yang mandiri, yang injili, solider dan visioner. Menjadi kaum muda yang mandiri. Mandiri bukan berarti ingat diri. Mandiri berarti menjadi kaum muda yang berani bergerak dalam situasi sulit apapun. Menjadi kaum muda yang berani berpikir kreatif, yang tidak mengharapkan apa yang telah disediakan oleh orang lain. Menjadi kaum muda yang kuat, yang berani tampil beda. Menjadi kaum muda yang injili, berarti kita sebagai kaum muda memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghidupi semangat injil yang kita terima, yang kita dengar sehari-hari setiap minggu, bahwa kita dengan semangat muda memperjuangkan dan menghidupi iman kita. Dan menjadi kaum muda yang solider, yaitu kaum muda yang selalu ingin bersahabat, yang selalu melihat sesama bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat yang mau dirangkul, yang harus ditopang, yang harus ditolong. Dan menjadi kaum muda yang visioner adalah kaum muda yang berani menunjukkan dirinya sebagai orang Katolik, yang berani menunjukkan cinta kepada sesama, kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Dan untuk mengakhiri sharing saya pada sore hari ini, ada sebuah titipan dari orang tua yang juga dititipkan juga kepada saya, bahwa baik juga kita semua mendengarkan bahwa kita tas suko kita terbuero an hakim itu hai ngada kita bonga memuri pare kita bisa hito ini ame kita bisa hito ini kita bisa lele ame ma itu gak lele ate ngada tuga lele ate poa bengirua nega muri susah kita bolo kasih lain ini ame kita nusa kiaria de eka berpawan. Amin.